Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini bahasan yang tidak akan pernah basi untuk kita perbincangkan, karena bahasan ini adalah bahasan tentang korupsi. Bahasan tentang korupsi yang kita kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Ada satu pertanyaan dengan pertanyaan yang seperti ini. Apakah keluarga yang menggunakan atau memanfaatkan dana hasil korupsi itu bisa dipidana, sedangkan keluarga tersebut tidak paham dari mana hasil dana yang dipakai yang berasal dari anggota keluarga yang lain. Di Indonesia sudah disahkan beberapa aturan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Dimulai pada tahun 71 yang itu kemudian dianggap usang dan lahirlah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Jadi Undang-Undang 31 tahun 99 yang kemudian sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu adalah dasar dari aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yaitu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan lebih jauh lagi dalam rangka untuk mengatur hal-hal lain yang kaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan tadi, di pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dinyatakan bahwa barang siapa mentransfer, menggunakan, kemudian mengalihkan, memanfaatkan dana hasil yang diduga dari tindak pidana yang kemudian disembunyikan yang seolah-olah itu berasal dari pendapatan yang sah, maka itu bisa dikatakan adalah merupakan salah satu tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kalau kemudian kita sampaikan, kita nyatakan kaitan keluarga yang kemudian menggunakan, membelanjakan hasil dari dana atau aset dari tindak pidana itu, maka di pasal 5 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang itu juga disampaikan bahwa barang siapa menerima, memanfaatkan transferan, penitipan dari dana aset atau dana yang itu diduga dari hasil yang tidak sah, maka bisa dikatakan siapapun yang menerima, memanfaatkan dana atau aset yang seolah-olah berasal dari pendapatan yang sah, maka dia bisa dijerat dengan pasal 5 ini. Oleh karenanya kita ke depan sebagai salah satu anggota keluarga, maka tetap harus waspada, harus cermat, harus seksama dalam menerima, membelanjakan dana atau aset yang berasal dari anggota keluarga yang lain yang diduga dan patut diketahui bahwa itu bukan berasal dari dana atau aset yang sah, tetapi berasal dari tindak pidana asal yang disebut dengan predikat crime. Saya kira itu dari saya, yang jelas bahwa ke depan siapapun yang diduga pelaku tindak pidana yang kemudian mencoba untuk menyembunyikan, maka betul-betul harus dimiskinkan agar tidak terjadi lagi. Artinya bahwa Undang-Undang TPPU ini
adalah undang-undang yang sangat kita tunggu-tunggu aksinya, agar tindak pidana apapun sebagai tindak pidana asal, maka harus harta dan kekayaannya harus dimiskinkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.